Setelah didiamkan, langsung saja kita masukkan 1 butir telur agar adonannya rasanya lebih enak ya. Lalu diaduk rata lagi. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel, Wijasmin Channel. Di video aku kali ini, aku mau berbagi resep cemilan enak nih, yaitu resep pempek dos tanpa ikan. Cara membuatnya tuh mudah banget loh, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Nah, yang penting teman-teman tetap ikutin apa aja bumbu-bumbunya dan step by stepnya. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara membuatnya, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat empek-empek dos. Yang pertama, di sini aku udah siapin terigu kurang lebih 300 gram. Terus ada tepung kanji kurang lebih 350 gram. Terus ada bumbu halusnya yaitu bawang putih 5 siung, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Nah, ini ada bumbu yang sudah dihaluskan dari semua bumbu yang ini. Terus ada juga 1 butir telur dan 500 ml air mendidih. Jadi ini airnya sudah aku masak terlebih dahulu ya. Sekarang langsung aja kita ke proses pembuatan pempek dosnya. Campurkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam terigu. Lalu diaduk rata. Setelah tercampur rata, sekarang kita tuang air yang panas tadi. Sedikit demi sedikit dulu ya. Lalu diaduk kembali. Harus pakai spatula ya, karena ini air panas. Airnya harus yang benar-benar panas ya, harus air mendidih yang baru diangkat. Nah, ini sudah tercampur rata air panasnya dengan terigu dan bumbu. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 10 menit agar airnya tidak ada uapnya lagi. Setelah didiamkan, langsung saja kita masukkan 1 butir telur agar adonannya rasanya lebih enak ya. Lalu diaduk rata lagi. Setelah tercampur rata, langsung kita masukkan tepung kanji sedikit demi sedikit, dan ini akan kita uleni. Untuk takaran penyedap garam, lada, dan bawang putih bisa disesuaikan dengan sesuai selera ya. Setelah adonannya kalis atau sudah tidak terlalu lengket, sekarang kita buat isian untuk pempeknya. Siapkan 2 butir telur dan sejumput garam. Setelah itu dikocok. Kalau yang mau pakai lada juga boleh, lebih enak. Untuk telurnya, jika nanti kurang bisa ditambahkan lagi ya, bisa membuat isian yang baru. Ini isiannya sudah jadi. Sekarang kita mau mulai membuat empek-empek yang diisi telurnya. Panaskan air hingga mendidih, lalu dicampur dengan kurang lebih 1 sendok makan minyak sayur atau
atau 2 sendok makan agar nanti pempek yang sudah dicetaknya tidak menempel pada saat direbus. Setelah airnya mendidih, matikan kompor dan angkat. Nah, sekarang kita siapkan tepung sagunya untuk dioles ke tangan pada saat mencetak. Ini tekniknya ya, supaya nanti tidak lengket. Terus ininya juga adonannya boleh ditabur-taburin karena ini masih agak lengket. Caranya kita buat jalanan di tengah seperti ini. Ini untuk yang isi telur ya. Kalau yang mau membuat yang lenjer-lenjer seperti biasa, nggak harus seperti ini, biasa aja tinggal digulung gitu. Nah, setelah dibuat lubang, sekarang tinggal kita masukkan telurnya. Setelah itu langsung saja dirapatkan. Terus kita masukkan ke dalam air yang tadi mendidih. Ini udah ada sebagian yang udah aku buat. Lakukan terus sampai habis ya, sampai selesai. Nah guys, ini sudah aku panaskan kembali air yang tadi dipanci pada saat mencetak. Tapi di pertengahan tadi aku sudah mulai memanaskan lagi. Adonannya belum jadi semua, jadi dicetaknya sambil airnya dipanaskan agar terigunya tidak luntur gitu. Jadi nanti tetap bagus hasilnya. Buat yang cetaknya tidak bisa cepat, jadi bisa ikutin cara aku ya, sambil dipanaskan air sambil dicetak. Nah, ini sudah mulai mengapung, kita tinggal tunggu aja semuanya mengapung, lalu nanti kita angkat, atau boleh kita angkat satu persatu yang sudah mulai mengapung, tandanya sudah matang. Oke guys, ini dia hasil dari pempeknya yang sudah matang. Sekarang kita mau membuat kuah cukonya ya. Nah, ini dia guys bahan-bahannya untuk membuat kuah cuko. Yang pertama, di sini aku siapkan 1 bungkus asam jawa yang sudah dilarutkan dalam air, kurang lebih 2 sendok makan. Terus ada gula merah 1/4 atau 250 gram. Ada air biasa ya, ini kurang lebih 500 ml. Terus ada cabai merah dan ada bawang putih. Untuk cabainya, jika mau langsung membuat kuah yang pedas, bisa diganti dengan cabai rawit merah ya. Kalau aku kuah cukonya tidak pedas, jadi nanti membuat sambalnya terpisah. Terus selanjutnya ada garam kurang lebih setengah sendok teh, atau nanti bisa disesuaikan lagi. Sekarang langsung aja kita ulek bumbunya. Cabai dulu. Sekarang kita masukkan bawang putihnya. Ini aku pakai 7 siung.